Halo teman-teman, kita masih berada di topik 1 yang berjudul Akarnya Kokoh. Namun sekarang kita akan masuk ke topik terakhir yang ada di topik 1, yaitu topik ke-6 yang berjudul Mukjizat Al-Quran. Banyak bahasan tentang apa yang dimaksud dengan mukjizat Al-Quran, dan untuk menyederhanakan ada 7 poin yang dibahas oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan mukjizat Al-Quran yang kualitasnya takkan pernah tertandingi adalah 1. Gaya bahasanya, 2. Prediksinya, 3. Kisah-kisahnya, 4. Aturan-aturan di dalamnya, 5. Sains dan ilmu yang terdapat di dalamnya, 6. Pengaruhnya bagi dunia, dan 7. Kemudahan menghafalnya. Kita bahas satu-satu. Gaya bahasa Al-Quran. Untuk memahami klaim Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 23 di atas, kita perlu pula untuk mengetahui bahwa Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan secara oral, dalam bentuk perkataan, bukan diturunkan dalam bentuk tulisan. Bahkan tradisi penyampaian dan pembelajaran Al-Quran pada masa Nabi dan sahabat berbentuk talaqi, yaitu tradisi oral, penyampaian dari lisan ke pendengaran, bukan lewat bacaan. Mengapa ini penting untuk dipahami? Sebab perkataan dalam bentuk berbicara dan tulisan sebagai media penyampaian itu sangatlah berbeda. Kita semua paham bahwa saat seseorang berbicara secara langsung, maka dia cepat atau lambat akan berbuat kesalahan dalam bicara. Dan itu sesuatu yang sangat biasa. Apakah kesalahan itu dilakukan secara tata bahasa, pilihan kata, atau bahkan sekedar keseleo lidah? Dalam satu pembicaraan, apa yang sudah dikatakan tak bisa lagi diperbaiki. Jika seseorang sudah berkata, maka itulah versi finalnya. Tidak seperti tulisan yang bisa kita perbaiki sebelum kita publikasikan. Bahkan setelah kita menulis, kita bisa memikirkan bagaimana cara yang lebih baik untuk menyampaikan maksud kita dengan tulisan itu. Tapi tidak begitu yang terjadi dengan berbicara secara langsung. Saat berbicara secara langsung, kita juga cenderung melupakan apa yang sudah kita ucapkan, bahkan 2 menit yang lalu. Untuk berbicara secara langsung, kita tidak menitik beratkan pada kata per kata, tapi pada maksud yang ingin disampaikan. Karena itu, bila kita diminta mengulangi perkataan yang kita katakan 2 menit yang lalu, tidak mungkin kita menyampaikannya dengan sama persis. Sebab manusia tidak punya kemampuan untuk mengingat segala yang kita katakan secara langsung. Nah, menariknya, pada kondisi seperti inilah Al-Quran diwahyukan pada Nabi Muhammad. Selanjutnya Rasulullah membacakannya pada para sahabat secara langsung, tanpa perbaikan sedikit pun, ayat per ayat hingga jadi seperti yang kita kenal sekarang. Selama 23 tahun lamanya, hingga wafatnya Rasulullah SAW. Hingga kini Al-Quran berjumlah sekitar 606.236 ayat dalam 114 surat, dan semuanya bebas daripada sedikit pun kesalahan tata bahasa, kesalahan sejarah, ataupun pertentangan dalam satu hal dengan yang lainnya. Lebih daripada itu, bahkan Al-Quran melewati seluruh karya terbaik manusia dalam urusan literasi pada zamannya. Padahal kita tahu, bangsa Arab adalah pegiat literasi terbaik pada masanya. Bahkan mereka menganggap bahwa literasi bahasa Arab itu semisal identitas terpenting yang menentukan kehormatan dan kemuliaan satu kabilah. Tapi tetap, mereka semua terpesona dengan Al-Quran. Di sini saja, seharusnya sudah cukup bagi kita sebuah kesimpulan bahwa tak mungkin satu pembicaraan yang disampaikan secara langsung selama 23 tahun lamanya dengan ayat yang begitu banyak bisa bebas daripada kesalahan. Ini tak mungkin dilakukan oleh manusia. Presisi kata, penempatannya, bentuk kalimatnya, makna dan isinya, tempo dan iramanya begitu indah dan di luar nalar. Bahkan
penyair terhebat sekalipun. Tapi tentu untuk menunjukkan kesemua itu kita akan memberikan beberapa contoh. Misal dalam surat Asy-Syaff, Allah mengisahkan perkataan Musa dan Isa pada kaumnya dengan ayat yang berurutan. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani, dan seterusnya. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Dalam kedua ayat yang berurutan itu, semua dimulai dengan kalimat yang sama, yaitu, tapi seterusnya ada perbedaan yang cukup mencolok. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, "Duhai kaumku, mengapa kamu menyakitiku?" Dan ayat keduanya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Duhai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." Pertanyaannya, bukankah Musa dan Isa adalah sama-sama keturunan Bani Israel? Lalu mengapa pemilihan diksinya berbeda? Yang satu duhai kaumku, yang satu duhai Bani Israel. Musa alaihi salam memanggil kaumnya dengan sebutan duhai kaumku, sedangkan Isa alaihi salam menggunakan duhai Bani Israel. Jawabannya sederhana. Musa memang bagian dari Bani Israel karena dia adalah keturunan Bani Israel. Maka saat memanggil Bani Israel dia mengatakan duhai kaumku, ya kaum. Sedangkan Isa, ia pun keturunan dari Bani Israel. Hanya saja, untuk secara formal menjadi bagian dari kaum tertentu, maka ia harus memiliki ayah dari kaum itu. Hanya saja Isa tidak memiliki ayah, karena itulah dia tidak menggunakan kata duhai kaumku, karena ia tidak memiliki ayah. Hingga panggilan duhai Bani Israel lebih tepat baginya. Ya Bani Israel. Maka panggilan yang dipilih Isa pada kaumnya dengan kata-kata duhai Bani Israel menegaskan bahwa dia lahir tanpa ayah. Ibunya adalah perawan Maryam yang ditiupkan padanya ruh Allah. Al-Quran itu buatan manusia. Al-Quran itu karangan Muhammad. Di situ yang harus kita pikirkan. Mungkinkah semua ini adalah rekaan manusia? Bila ketepatan kata-kata yang digunakan sampai seperti itu? Mungkinkah semua itu dikarang oleh Rasulullah Muhammad dalam tempo singkat dengan tingkat presisi seperti itu? Sulit dibayangkan. Contoh lain, bagaimana Allah menyampaikan dalam surat Asy-Syu'ara tentang kisah para nabi yang berdakwah pada kaumnya. Secara langsung, hanya dengan pandangan mata, kita juga bisa mengetahui bahwa ada yang beda pada penyebutan Nabi Syu'aib. Berikut ayatnya. Kazabat qaumu Nuhil. Qaumu Nuhil digaris bawahi. Qaumu Nuhil mursalina iz qala lahum akhuhum. Akhuhum digaris bawahi. Nuhun ala tattaqun. Kazabat Adul. Adul digaris bawahi. Adul mursalina iz qala lahum akhuhum. Akhuhum digaris bawahi. Hudun ala tattaqun. Kazzabat Samud. Samud digaris bawahi. Samudul mursalina idh qala lahum akhuhum. Akhuhum digaris bawahi. Salihun ala tattaqun. Kazzabat qaumu Lutin. Qaumu Lut digaris bawahi. Qaumu Lutil mursalina idh qala lahum akhuhum. Akhuhum digaris bawahi. Lutun ala tattaqun. Kazaba ashabul aikah. Ashabul aikah digaris bawahi. Ashabul aikatil mursalina iz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Secara langsung hanya dengan pandangan mata kita juga bisa mengetahui bahwa ada yang beda pada penyebutan Nabi Syu'aib. Di ayat yang lain, ketika menceritakan tentang Nabi Nuh, Hud, Salih, dan Lut, ada kata akhuhum,
yang artinya saudara mereka. Di antara semua nabi yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, hanya Nabi Syu'aib yang tak diselipkan kata akhuhum. Kok bisa gitu? Nabi Syu'aib diutus oleh Allah pada kaum yang berada di tempat bernama Madian, atau namanya Ashabul Aikah. Nama kaumnya mengikuti nama wilayahnya, yaitu kaum Madian. Selain dikenal dengan nama Madian, kaum itu juga dikenal dengan nama Ashabul Aikah, yaitu kaum penyembah pohon bernama Aikah. Itulah sebabnya mengapa dalam penyebutan kaum Nabi Syu'aib tidak disertakan kata akhuhum, sebagaimana kata itu disertakan pada penyebutan kaum nabi-nabi yang lain yang disebut dalam surah Asy-Syu'ara. Penegasannya adalah tidak ada persaudaraan dalam aktivitas syirik seperti menyembah pohon Aikah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran diwahyukan dengan tradisi oral. Sekali terucap, maka itulah versi akhirnya. Tanpa bisa diedit, ditarik balik, atau diulang. Sangat sulit membayangkan bila pemilihan kata-kata yang presisi sesuai konteks itu dilakukan oleh manusia. Dan itu hanya baru diambil pada 2 contoh. Pembahasan ini mengantarkan kita pada kesimpulan bahwasanya Al-Quran ini terlalu indah dan rumit untuk dikarang manusia. Andai saja benar, maka mustahil tidak ada satupun kesalahan di dalam Al-Quran. Karena manusia itu banyak bicara, pastilah banyak salah. Lebih banyak bicara, pastinya lebih banyak lagi salahnya. Ini tidak terjadi pada Al-Quran, sebab Al-Quran bebas dari kesalahan, pertentangan di dalamnya. Sebaliknya, Al-Quran sangat presisi dalam pemilihan kata dan sangat tepat dalam penyampaiannya. Sesempurna ini masih ada yang nolak. Ada, bahkan sejak zaman Rasul. Mereka bisa menolak risalahnya, tapi tidak dengan keindahannya. Kisah memukaunya Al-Quran di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menambah referensi kita tentang gaya bahasa Al-Quran yang memukau, kita perlu mengetahui beberapa kisah yang terjadi di masa Rasulullah Muhammad yang menunjukkan kepada kita bahwa meskipun kaum kafir Quraisy menolak risalah Allah yang terdapat dalam Al-Quran, mereka tetap tidak mampu untuk menolak keindahan gaya bahasa Al-Quran. Al-Walid bin Mughirah. Imam Qurtubi berkata, kami tidak mengetahui bahwa Allah Ta'ala menyebutkan aib seseorang sedetail yang disebutkan bagi Al-Walid. Hal itu karena Walid bin Mughirah adalah orang yang secara akal sangat cerdas dan pintar, tapi kesombongannya membuat ia menolak hidayah yang terang benderang. Walid bin Mughirah termasuk pembesar Quraisy yang paling utama. Ia lahir dari orang tua terpandang dengan saudara-saudara yang juga sangat terhormat. Hartanya sangat banyak, bahkan mungkin yang paling banyak di antara pembesar Quraisy. Kebun-kebunnya yang luas, membentang lengkap dengan ternaknya di antara Mekah dan Taif, menghasilkan buah-buah yang tak putus di musim apapun. Quraisy menggelarinya dengan sebutan Al-Walid, satu-satunya dan juga Raihanah Quraisy, harumnya Quraisy. Kecerdasannya terkenal di kalangan Quraisy. Maka ia dipercaya menjadi hakim yang menyelesaikan permasalahan di antara kaum. Pemahamannya dalam bahasa Arab dan literaturnya juga tanpa tanding. Sewaktu-waktu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Al-Walid bin Mughirah mendengarkan Rasulullah Muhammad membaca Al-Quran. Menjadi lembutlah hatinya, lalu ia berkata, duhai indahnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Kabsyah. Maksudnya adalah Rasulullah. Demi Allah, ini bukanlah syair, bukan pula sihir, bukan pula orang gila yang sesat pikir. Ucapannya itu pastilah kalamullah. Ungkapan Walid ini sampai ke kafir Quraisy yang langsung membahas hal penting ini,
Mereka khawatir bila Walid mengikuti Rasulullah, maka itu akan berpengaruh besar terhadap kaum Quraisy lainnya dan juga kaum Arab umumnya. Abu Jahal mewakili kaum Quraisy memainkan siasatnya. Ia segera mendatangi rumah Walid lalu berkata, "Duhai pamanku, sungguh kaummu ingin mengumpulkan harta mereka untuk diberikan kepadamu." "Untuk apa? Bukankah kaum Quraisy mengetahui hartaku termasuk yang paling banyak di antara mereka?" "Supaya engkau menyampaikan sesuatu pernyataan yang menunjukkan bahwa engkau menyelisihi Muhammad." Merespon hal ini, Walid bin Mughirah secara jujur menyampaikan pendapatnya tentang Al-Quran, juga kebingungan dirinya ketika diminta menentang Rasulullah. "Apa yang bisa aku katakan? Demi Allah, tidak ada di antara kalian yang lebih memahami syair ketimbang aku. Tidak tentang rajaz dan qasidohnya, aku ketahui semua, bahkan bila itu adalah syair jin. Tapi apa yang diucapkan Muhammad bukan termasuk semua itu. Demi Allah, pada apa yang dia sampaikan itu memiliki manis nan legit. Padanya pula ada pesona nan memikat. Berbuah ranum di atasnya, subur berair di bawahnya, sedang bagian bawahnya begitu subur. Melantakkan apapun yang datang dari bawahnya, sebab ia sangat tinggi dan tak ada yang mengunggulinya." Abu Jahal memungkasi percakapan mereka. "Demi Allah, kaummu tak akan pernah ridho sebelum engkau memberikan pernyataan untuk membantah Al-Quran dan Muhammad." Walid pun meminta waktu untuk berpikir. Setelah ia berpikir panjang, maka ia menyimpulkan, Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari. Muhammad mempelajarinya dari orang lain. Maka turunlah ayat Allah di Quran surat Al-Muddassir, surat ke-74 ayat 11-31. Berkaitan dengan peristiwa ini, Imam Zahabi menggelari dirinya dengan Syekhul Jahiliyah. Ia punya nasab yang tinggi di antara kaum Quraisy, sangat cerdik dan pandai serta bijaksana dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang pada masanya. Karena kecerdasannya, pengetahuannya yang banyak dan pintarnya dia dalam berdebat itulah, Umayyah bin Abi Salt sempat berpendapat bahwa dialah nabi yang dijanjikan di kalangan orang Arab. Satu waktu kaum Quraisy semakin bingung karena pengikut Rasulullah bertambah banyak. Mereka tahu bila hal ini terus berlanjut, maka mereka akan kalah. Maka mereka meminta Utbah bin Rabi'ah untuk mendebat, mempermalukan sekaligus menghentikan dakwah Rasulullah Muhammad. Pergilah Utbah dengan percaya diri, disaksikan kaum Quraisy yang menontonnya dari jauh. Saat ia menghampiri Rasulullah, ia memuji-muji Rasulullah dengan lisan palsu, sebelum akhirnya menuduh dan berusaha menghinakan Rasulullah dengan kata-katanya. "Wahai putra saudaraku, jika engkau menghendaki dengan seruanmu, itu harta benda. Kami akan mengumpulkan untukmu harta hingga engkau menjadi orang terkaya di antara kita. Jika engkau menghendaki kemuliaan, kekuasaan, kami tidak memutus perkara melainkan dengan persetujuanmu. Jika engkau menghendaki kedudukan, akan kami jadikan engkau sebagai raja. Jika apa yang kau bawa datangnya dari bangsa jin yang engkau lihat, sedang engkau tidak bisa menolaknya, engkau sakit, akan kami datangkan untukmu tabib dan kami nafkahkan harta kami demi kesembuhanmu." Utbah terus-menerus menggonggong dengan kalimatnya yang menghina, menuduh seolah Rasulullah berdakwah hanya untuk harta, kedudukan, kekuasaan, atau bahkan karena gila. Setelah Utbah selesai, Rasulullah bertanya, "Apakah engkau sudah selesai, wahai Abul Walid?" Maka Rasulullah membacakan surat Fussilat, surat ke-41 di Al-Quran. Wajah Utbah berubah, ia terpesona, ayat-ayat itu berefek keras pada hatinya. Hingga sampai ayat ke-13, ia menangis dan tak bisa menahan diri. Tangannya berusaha menggapai rahang Rasulullah Muhammad lalu berkata, "Hentikan,
Aku mohon atas nama Allah dan kelembutannya, hentikan. Akan tetapi Rasulullah tetap membacakan Al-Quran hingga ayat 38 lalu sujud. Kembalilah Utbah kepada kaum Quraisy. Tak kala dia duduk dengan mereka, mereka pun menghujaninya dengan pertanyaan yang menyesalkan. Apa yang menyebabkan wajahmu berubah, Abul Walid? Dia menjawab dengan jawaban yang meyakinkan. Aku mendengar perkataan yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Demi Allah, itu bukanlah syair, sihir atau mantra. Biarkanlah lelaki ini dan apa yang dibawanya. Tinggalkanlah ia. Demi Allah, apa yang aku dengar darinya merupakan berita yang agung. Jika orang Arab, maka kepunyaannya adalah milik kalian. Kemuliaannya adalah kemuliaan kalian juga. Dan kalian akan menjadi manusia paling berbahagia dengannya. Kaum Quraisy merespon, demi Allah dia telah menyihirmu dengan lisannya. Utbah lalu mengucap, inilah pendapatku tentangnya. Berbuatlah yang lain, apa yang kalian suka. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Ahaz bin Syuraik. Kisah ketiga ini berasal dari para kaum elit Quraisy, yaitu Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb yang saat itu belum muslim, dan juga Ahnas bin Syuraik. Ketiga elit Quraisy ini sangat terkenal berakal, fasih dalam bahasa Arab dan syair, serta luas pengetahuannya. Mereka bertiga secara terpisah sangat penasaran dengan Al-Quran yang Rasulullah baca. Bagaimana ia bisa mendapatkan tempat di hati manusia, meski propaganda buruk yang mereka lakukan sangat masif. Ketiganya datang sendiri-sendiri, masing-masing tidak saling tahu kalau ada orang lain melakukan hal yang sama, yakni ingin mencuri dengar bacaan Al-Quran. Ketika tiba di rumah Rasulullah yang sedang sholat malam, mereka mengambil tempat duduknya masing-masing. Mereka tidak tidur sepanjang malam, terpesona dengan bacaan Al-Quran Rasulullah. Saat fajar tiba, mereka baru pulang, maka berpapasanlah mereka di tengah jalan. Loh, jangan ulangi perbuatan kalian ini, sebab jika kalian dilihat sebagian orang-orang yang tidak waras di antara kalian, pasti kalian meninggalkan sesuatu pada dirinya. Kata salah satu dari mereka. Yang lain setuju, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Keesokan malamnya, ternyata mereka kembali melakukan hal yang sama. Mereka pun berjanji lagi tidak melakukannya saat kembali berpapasan di waktu fajar. Loh, kalian lagi? Di malam ketiga, mereka pun tetap melakukannya tersebab rasa yang besar untuk ingin mendengarkan Al-Quran. Namun kali ini mereka benar-benar serius untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Khawatir bahwa kaum Quraisy akan menganggap mereka sudah mulai cenderung pada Islam. Setelah bersumpah dengan semua yang mereka mampu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Namun Ahnas tak putus rasa penasarannya. Al-Quran mempengaruhi jiwanya dan menyisakan pertanyaan pada hatinya. Maka di pagi harinya, ia mendatangi Abu Sufyan di rumahnya, yang sudah 3 malam bersamanya mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah. Ahnas bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana pendapatnya tentang Al-Quran? Maka Abu Sufyan menjawab, wahai Abu Salabah, demi Allah, aku mendengar beberapa yang aku tahu dan aku mengerti maksudnya. Aku juga dengan beberapa hal yang tidak aku tahu dan tidak aku pahami maksudnya. Ahnas berkata, demi Allah, aku juga begitu. Maksudnya Abu Sufyan membenarkan bahwa Al-Quran itu benar. Begitu pula Ahnas. Maka muncul pertanyaan pada mereka, bagaimana pendapat Abu Jahal? Andaikan Abu Jahal juga berpendapat bahwa Al-Quran itu benar, lalu untuk apa selama ini mereka memusuhi Rasulullah Muhammad dan mendustakan Al-Quran? Mereka pun bergegas ke rumah Abu Jahal, lalu menanyakan bagaimana pendapat Abu Jahal mengenai Al-Quran yang mereka dengarkan. Maka Abu Jahal menjawab,
tentu saja Al-Quran itu pastilah kebenaran. Ahnas dan Abu Sufyan pun terkejut dan bertanya lagi, lalu mengapa kita masih memusuhi Rasulullah Muhammad setelah mendengarkan Al-Quran dan mengetahui itu pasti berasal dari Allah Ta'ala Tuhan semesta alam? Abu Jahal pun mengatakan alasannya. Mendengar apa aku? Bukankah kita Bani Mahzum bersaing ketat memperebutkan kehormatan dengan Bani Abdu Manaf? Mereka memberi makan, kita juga melakukan yang sama. Mereka menanggung orang, kita juga melakukan yang sama. Hingga kita seperti dua kuda pacu. Sampai mereka berkata, kita memiliki nabi yang mendapatkan wahyu dari langit. Demi Allah, aku tidak akan pernah beriman kepada nabi tersebut. Tidak pula membenarkannya. Apa yang menjadi benang merah dari ketiga kisah ini? Jelas sekali, bagi mereka yang memahami bahasa Arab, maka tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu bagi mereka adalah kalamullah, meskipun sangat besar kebencian dan permusuhan mereka pada Rasulullah Muhammad. Kaum Quraisy dan mereka yang fasih dalam bahasa di masa itu merasakan keindahan Al-Quran dan terpesona dengannya, meski mereka tidak membenarkan Al-Quran. Musibah kita di masa ini mengimani dan membenarkan Al-Quran, tapi tidak merasakan keindahan atau keterpesonaan sebagaimana mereka di masa itu. Dulu kaum Quraisy dan mereka yang beriman punya satu kesamaan, sama-sama tak berdaya dengan keindahan Al-Quran. Sekarang, orang yang tak beriman dan yang beriman juga punya kesamaan, sama-sama tidak menyadari keindahan Al-Quran. Kalau dulu, saat ada yang membaca Al-Quran, mereka berkata, hentikan, ini terlalu indah. Kalau sekarang, nggak ngerti bahasa Arab. Coba bayangkan, ketika kita berada di antara Bani Israel saat pasukan Fir'aun sudah menyusul dan siap membantai, sementara di depan mata Laut Merah menghadang. Saat itu kita menyaksikan dengan mata kita laut terbelah, masing-masingnya seperti gunung. Kita melewatinya dengan aman sementara pasukan Fir'aun yang mengikuti kita dijepit benteng ombak nan gagah. Ini jelas pengalaman yang tak sederhana, bukan hal yang kita lihat setiap harinya. Bayangkan bagaimana perasaan kita saat itu. Apakah kita ragu, bimbang, dan mengasingkan bahwa Musa adalah nabi? Apakah kita mempertanyakan arahan dan syariat yang dibawa Nabi Musa? Tentu tidak sedikit pun. Tidak setelah kita menyaksikan semua itu. Fakta bahwa banyak orang-orang masa kini, baik beriman atau tidak, yang memiliki sikap yang tidak respek terhadap Al-Quran, bimbang dan ragu terhadap Al-Quran, mempertanyakan Al-Quran, bahkan merendahkan dan menistakan Al-Quran, adalah tanda bahwa mereka tidak mengalami apa yang dialami oleh mereka yang takluk di hadapan keindahan Al-Quran. Mungkin yang beriman pada masa ini hanya mengambil Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, tapi tidak merasakan mukjizat Al-Quran hingga akal dan hatinya tidak tertawan oleh Al-Quran. Padahal kita meyakini bahwa Al-Quran adalah seutama-utamanya mukjizat lebih dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Di sini letak tugas seorang muslim, menyampaikan ilmu dan bukti sejelas mungkin, dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya. Agar ketika ada yang menolak Islam, dipastikan bukan karena mereka tidak mendapatkan ilmu dan bukti kebenaran Islam, bukan juga karena tidak melihat kebaikan dan keindahan pada Islam, melainkan karena sifat abai dan angkuh mereka. Kalau yang pertama tentang gaya bahasa Al-Quran, yang kedua tentang prediksi Al-Quran. Coba kita bayangkan situasinya. Di tahun 617 Masehi, pasukan Persia menguasai kota Kalkedon. Pasukan Persia dan Konstantinopel, ibu kota Romawi Bizantium, hanya terpisah oleh Selat Bosporus saja. Kekalahan terus-menerus membayangi Heraklius yang baru saja kehilangan kota terpenting dalam agama mereka, Yerusalem, pada 614 Masehi. Saat itu Kaisar Heraklius sudah siap menyerahkan Konstantinopel, lalu mengungsi ke Carthage. Di titik itu semua sudah sampai pada kesimpulan tunggal
adalah Persia tanpa diragukan lagi sebagai pemenang perang panjang antara Persia Romawi. Tentu saja beritanya sampai di Jazirah Arab dan dibicarakan luas oleh masyarakat. Peristiwa kekalahan besar Romawi ini menjadi bahan bagi kaum kafir Quraisy untuk mengejek dan mengolok-olok kaum muslim. Meski yang kalah adalah Romawi Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks, tapi bagi kaum Quraisy itu adalah jalan bagi mereka untuk menyudutkan kaum muslim. Karena kesamaan Kristen dan Islam sama-sama memiliki kitab suci, para nabi, dan tentu saja menuhankan Allah. Dari segi keberpihakan, kaum kafir Quraisy lebih condong ke Persia yang tidak mengambil monoteisme sebagai dasar agama. Sementara kaum muslim pada saat itu masih merasa bahwa kaum Kristen adalah ahlu kitab yang mereka harapkan lebih mudah mengenal Islam. Maka turun ayat Allah untuk mengambil perhatian semua manusia di saat itu. Dengan tegas Allah sampaikan, Quran Surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 1-4. Abu Bakar kemudian berteriak membaca ayat ini di seluruh Mekah. Kaum Quraisy menertawakannya, karena secara keadaan Romawi saat itu sedang parah-parahnya. Tidak mungkin mereka bisa menang dalam waktu dekat. Maka mereka pun mengajak Abu Bakar bertaruh. Disepakati waktunya selama 6 tahun. Ketika 6 tahun berlalu, saat itu Romawi masih belum terlihat menang, sehingga kaum kafir Quraisy menang taruhan. Akan tetapi, 7 tahun kemudian, di tahun ke-7, keadaan mulai berbalik dan Romawi bisa memukul mundur Persia, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat-ayatnya. Maka, banyak yang beriman setelah mengetahui kebenaran janji Allah ini. Kebenaran pertama, Allah menyampaikan berita yang bahkan Romawi pun akan sulit mempercayainya saat berita ini turun. Waktu pun ditera, bid'i, yang artinya beberapa, atau bilangan antara 3 sampai 9. Sekiranya 617 Masehi, ayat ini turun, dan 624 Masehi, Heraklius mulai memukul Persia mundur untuk menang. Kebenaran kedua, Allah sampaikan pada hari itu orang-orang beriman akan bergembira. Dan kaum muslim baru menyadari makna sebenarnya, bahwa hari-hari kemenangan Romawi atas Persia itu adalah hari-hari di mana mereka menang dalam perang Badar. Selanjutnya, kisah Abu Lahab. Tentunya kita semua hafal dengan ayat Al-Quran tentang Abu Lahab yang menjadikannya dikenal sampai saat ini. Quran Surat Al-Lahab, surat ke-111, ayat 1-5. Abu Lahab terkenal dengan permusuhannya kepada Rasulullah, hingga ayat ini turun pada tahun keempat kenabian. Abu Lahab sendiri menemui ajalnya 10 tahun setelah ayat ini diturunkan. Ini pun menarik sekali, sebab Allah sudah menyatakan bahwa Abu Lahab pasti akan celaka dan berakhir di neraka. Pasalnya, Abu Lahab adalah salah satu orang paling besar permusuhannya kepada Rasulullah. Dan selama 10 tahun, dia sebenarnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu salah. Misalnya, dengan bersyahadat meskipun tidak serius. Dan dengan itu dia bisa membuktikan bahwa ayat yang turun berkaitan dengan dirinya tidak benar. Tapi dia tidak melakukannya. Dan itu berarti apa yang disampaikan Allah adalah kebenaran. Prediksi Al-Quran yang paling istimewa tentunya adalah tentang kemurnian Al-Quran itu sendiri. Bahwa Allah menyampaikan, dialah yang telah menurunkan Al-Quran dan dia pula yang akan menjaganya. Maksud penjagaan ini adalah bahwa tak ada satupun kesalahan, pertentangan, keraguan, ataupun sesuatu yang semisal dengannya. Quran Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Satu hal yang jarang kita syukuri sebagai seorang muslim adalah bahwasannya Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang disepakati oleh semua muslim. Berbeda dengan umat lain yang mereka punya perdebatan mendalam tentang kitab suci mereka, tentang mana yang termasuk atau yang mana yang tidak termasuk,
tentang bahasa aslinya, tentang standar pengumpulan, dan sebagainya. Al-Quran tidak pernah mengalami permasalahan seperti itu. Meskipun kaum muslim bisa saja berbeda banyak hal, berlainan pendapat dan pendekatan dalam menyelesaikan sesuatu, bahkan memiliki beragam kelompok dan aliran, tapi selama mereka muslim, maka mereka menyepakati Al-Quran sampai ke tiap huruf-hurufnya. Kita tidak dipusingkan dengan perdebatan ini sebab Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaganya. Dan tentu saja penjagaan Al-Quran ini sangat berkaitan dengan mukjizat utama Al-Quran, yaitu gaya bahasanya yang tinggi dan tidak dapat disamai oleh manusia manapun. Yang ketiga, kisah-kisahnya. Di tahun 1990-an, ketika itu akses informasi terbatas. Teringat ketika saya ingin membuat makalah tentang globalisasi, saya perlu 3 hari membuka buku-buku dan majalah di perpustakaan, yang koleksi bukunya pun sangat terbatas. Tidak seperti masa internet, informasi di ujung jari, diketahui hanya dengan beberapa klik dalam hitungan detik. Akses informasi di masa Nabi Muhammad. Lebih sulit lagi ketika kita membayangkan masa Nabi Muhammad, di mana informasi bukan hanya sangat terbatas, tapi dibatasi dengan ketat peredarannya hanya pada orang-orang tertentu saja. Terlebih lagi pengetahuan agama yang disimpan dalam bentuk gulungan-gulungan tulisan tangan yang sangat eksklusif. Terbatas dari segi jumlah, juga terbatas secara akses sebab tak semua mampu membaca dan memahami teks-teks tersebut. Wajar ketika di masa itu mereka yang berada di kasta terpandang pasti lebih banyak mengetahui kisah-kisah yang tidak diketahui oleh mereka yang tidak terpelajar atau bukan golongan penting dalam masyarakat. Sebab kisah-kisah masa lalu tentang para nabi, para raja, para tokoh seolah barang mewah yang hanya bisa didapatkan oleh mereka yang terpandang. Karena itulah ketika kaum kafir Quraisy meminta saran kepada ahlu kitab untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad bukanlah utusan Allah, mereka menyarankan kepada kaum kafir Quraisy untuk menanyakan pada Nabi Muhammad tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mereka yakini pasti tidak akan dapat diketahui oleh Nabi Muhammad yang tak membaca dan tak menulis. Misalnya mereka menanyakan tentang Ashabul Kahfi dan Zulkarnain. Dalam riwayat lain, mereka juga meminta Nabi Muhammad untuk mengisahkan Yusuf dan saudaranya. Tak hanya menjawab semua itu, Nabi Muhammad bahkan menceritakan kisah-kisah yang tak pernah didengar oleh orang-orang Nasrani sebelumnya. Kisah-kisah yang tak mungkin diketahui siapapun, kecuali oleh Allah yang Maha Mengetahui. Bahkan ayat-ayat tentang kisah ini diturunkan di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah dan bersentuhan dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang banyak di Madinah. Ini termasuk salah satu bukti kebenaran Al-Quran, bahwa kisah-kisah itu mampu diceritakan oleh Nabi Muhammad dengan sangat mendetail dan penuh pelajaran. Padahal pada saat itu beliau tidak memiliki akses terhadap pengetahuan itu sama sekali. Yang keempat, aturan-aturannya. Michael H. Hart menyatakan alasannya mengapa ia menaruh Nabi Muhammad di urutan nomor 1 dalam bukunya, The 100, a ranking of the most influential persons in history, yaitu bahwa Rasulullah Muhammad adalah orang yang ditaati baik dalam perkara agamawi dan juga duniawi. Maksudnya, Rasulullah Muhammad membawa aturan-aturan yang bersifat menyeluruh bagi semua muslim. Rasulullah mengatur urusan politik sebagaimana aturan dalam makanan. Rasulullah juga mengatur bagaimana menata negara sebagaimana beliau menjelaskan aturan dalam berkeluarga. Rasulullah memberi aturan dalam membangun ekonomi sebagaimana beliau menjelaskan tata cara sholat dan beribadah ritual. Politik, negara, ekonomi. Dan semua aturan itu disarikan dari Al-Quran. Dari satu riset disampaikan bahwa untuk mencapai tingkatan doktoral di satu bidang, seseorang harus membaca sekira 704 buku, setara dengan 7.363 jam baca. Adalah hal yang sulit dipercaya, bahkan mustahil bila seseorang bisa menguasai begitu banyak bidang dengan sangat mendalam dalam waktu yang singkat. Terlebih lagi, hal ini terjadi di tengah kondisi Jazirah Arab yang terisolasi dari pengaruh
dan pengetahuan luar. Tapi Nabi Muhammad atas bimbingan Al-Quran melakukan itu semua ketika beliau masih berusia 40 tahun. Beliau seorang diri atas panduan Al-Quran menjelaskan perkara dan aturan dari bagaimana memutuskan dalam kehidupan bernegara, hingga kaki mana yang didahulukan masuk ke kamar mandi. Aturan-aturan Al-Quran yang begitu rinci, komprehensif, dan timeless ini menjadi salah satu bukti lagi bahwa Al-Quran bukanlah produk pemikiran manusia. Yang kelima, sains dan ilmu di dalamnya. Pastilah kita sudah seringkali melihat atau membaca bahwasanya banyak fenomena sains di dunia ini yang match dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Hanya saja kita harus mendudukkan dulu agar tidak terjadi kesalahpahaman yang justru menjadikan kita menempatkan Al-Quran tidak pada semestinya. Pertama, perlu kita jelaskan kembali bahwa mukjizat utama Al-Quran adalah gaya bahasanya. Adapun sains, ia menjadi bukti tambahan saja. Karena bila kita mengatakan bahwa mukjizat utama Al-Quran adalah kesesuaiannya dengan sains, maka orang Badui yang jauh dari terpelajar di masa Rasulullah tidak akan mudah beriman, sebab tidak bisa menjangkau sains sebagaimana di masa kita. Sains bukti tambahan saja. Al-Quran pasti benar, sains bisa salah, bisa benar. Yang kedua, Al-Quran itu Allah turunkan menjadi petunjuk buat manusia. Al-Quran bukanlah buku sains dan tidak bisa disetarakan dengan itu. Buku sains sebagaimana umumnya memiliki kemungkinan benar atau salah, tergantung kondisi dan waktu. Sedangkan Al-Quran pasti kebenarannya karena datang dari Allah. Ketiga, adalah hal yang wajar bila Al-Quran mampu menjelaskan semua fenomena di atas muka bumi ini. Karena Allah yang menciptakan semuanya, maka kesesuaian Al-Quran ketika membahas tentang sains hanya memperkuat bukti-bukti yang kita dapat sebelumnya tentang kebenaran Al-Quran. Bayangkan kalau kita bisa menguasai Al-Quran. Untuk benar-benar memahami mukjizat Al-Quran secara gaya bahasa, tentu saja kita sedikit banyak harus memahami bahasa Arab. Karena sejauh apa kita menghargai Al-Quran itu, sejauh pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Begitupun juga untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dari segi prediksinya, kisah-kisahnya, aturan-aturannya. Kita perlu untuk mempelajari lebih lanjut. Akan tetapi, bagi kita yang sama sekali belum memahami bahasa Arab dan juga terbatas ilmu dan informasi akan Al-Quran, kita masih bisa untuk membuktikan salah satu tanda kebenaran Al-Quran, yaitu dari pengaruh yang ia berikan pada dunia yang tak tertandingi oleh literatur manapun. Yang keenam, pengaruhnya bagi dunia. Lihatlah para penghuni Jazirah Arab. Sejarah mencatat bahwa mereka tertinggal ketimbang dua imperium besar yang mengapit mereka, Romawi dan Persia. Tradisi jahiliyah mengakar, kezaliman merajalela, kondisi sosial masyarakat terpuruk, sementara yang kuat senantiasa menindas yang lemah. Menyembah berhala. Ayo kita runtuhkan, minum khamar. Anak perempuan itu aib, kubur, jual beli budak, bangsa kami yang terbaik, bangsa kami lebih baik, dan lain-lain. Kemudian turunlah Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat sekitar 20 tahun. Apa yang terjadi setelah itu? Revolusi peradaban, dimulai dengan perombakan pemikiran secara mendasar, sampai akhlak dan adab sehari-hari. Pertanyaannya, bukan apa yang diubah oleh Al-Quran, tapi apa yang tidak diubah oleh Al-Quran. Karena semua aspek kehidupan berubah setelah datangnya Al-Quran. Bisa dikatakan, Al-Quran adalah satu-satunya sebab sebuah bangsa terbelakang dan jahil bisa menjadi bangsa yang kuat dan berkarakter. Pengaruh yang diberikan Al-Quran nyata, langsung, dan luas permanen pada setiap yang menerapkan Al-Quran. Dan pengaruh itu terjadi dalam waktu yang relatif singkat, 20 tahun saja. Bila kita ingin berpikir jujur, adakah umat lain yang pernah mengalami perubahan semisal ini? Tidak. Perubahan ini terjadi di semua lini kehidupan.
meluas pada apapun urusan dalam kehidupan. Dampaknya langsung bisa dirasakan. Sifat perubahan ini begitu massal dan efeknya permanen hingga saat ini. Lalu, adakah literatur lain selain Al-Quran yang bisa melakukan semua itu? Sekali lagi, tidak. Ini juga menjadi sebuah bukti yang terus memperkuat kesimpulan kita bahwa Al-Quran pasti dibuat oleh zat yang maha hebat, zat yang maha memahami manusia hingga menimbulkan pengaruh yang tak tertandingi oleh literatur manapun juga. 7. Kemudahan menghafalnya. Andai seluruh Al-Quran di seluruh dunia ini hilang pada detik yang sama, maka kaum muslim akan mampu menulis kembali Al-Quran tanpa bersusah payah. Disebabkan ada jutaan muslim yang menghafalkan Al-Quran sampai ke tanda baca, tanda berhenti, dan semua kelengkapan di dalamnya. Hal ini seolah biasa meskipun sebenarnya sangat istimewa. Pertanyaannya, mungkinkah ini terjadi pada kitab suci lain selain Al-Quran? Sepertinya tidak. Inilah salah satu bukti lain kebenaran Al-Quran, bahwa Allah memudahkan Al-Quran untuk dihafal, terlepas tingkat umur, intelijensia, profesi, dan lainnya. Jadi, siapa Tuhan? Dialah Allah, tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Tahu dari mana? Dari Al-Quran. Kenapa percaya Al-Quran? Karena Al-Quran satu-satunya kitab suci yang bisa dibuktikan. Mau saya tunjukkan? Gak ada lagi pertanyaan yang berulang-ulang. Karena Al-Quran adalah mukjizat terakhir yang tertinggal di dunia, dengan argumen yang sangat kuat dan tak terbantahkan. Bila kita mengamati alam semesta, maka kita akan mendapati bahwa tidak mungkin semua itu tercipta secara kebetulan. Sama seperti ketika kita melihat dan mempelajari mukjizat Al-Quran, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa yang membuat alam semesta tanpa celah ini dan yang menurunkan Al-Quran yang begitu mengagumkan itu adalah zat yang sama, Allah Ta'ala. Bila dari pengamatan kita terhadap alam semesta, kita menemukan eksistensi Tuhan. Dari pembahasan kita terhadap Al-Quran, kita mendapatkan Tuhan itu adalah Allah. Inilah bagian pertama dari permisalan yang Allah sampaikan, bahwasanya seorang muslim yang bersyahadat itu seperti pohon yang baik. Bagian pertama adalah akarnya yang kokoh dan menghujam. Begitulah akidah yang kuat dibangun berdasarkan ilmu dan bukti yang juga kuat. Kesimpulannya, bila seseorang mau berpikir dan mau jujur dengan hasil pemikirannya, maka Islam adalah ujung dari pencariannya. Keimanan adalah konsekuensi bagi siapapun yang menggunakan akalnya. Sebaliknya, bila ia enggan berpikir, ignorance, dan bersikap sombong, arrogance, inilah yang dikatakan oleh Allah menutup hati dari kebenaran. Dan inilah dua dosa iblis yang dikisahkan oleh Allah saat mengajari manusia. Pada surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Tapi bila kita tetap berpikir, curious dan jujur, humble terhadap manusia dan kebenaran, maka itulah permisalan pohon yang terus mengakar kokoh. Kukira beragama tak boleh berpikir kritis. Aku pun sampai bertobat saking merasa berdosa. Seringkali sikap kritis dianggap negatif, padahal itu pertanda kita memaksimalkan potensi akal, dan itu bagus. Justru bagus ya. Dan akan jadi tidak bagus kalau yang ditanya tidak bisa jawab. Batangnya tegak. Pohon yang akarnya kokoh dan kuat mampu menopang batang dan cabang yang mengarah ke langit. Semakin meluas akar itu, maka makin membesar pula batang yang tumbuh di atasnya. Begitu pula iman, akidah, berpengaruh terhadap amal soleh, syariat. Amal kita yang terlihat itu tergantung iman yang tak terlihat.
persis seperti batang dan cabang yang terlihat itu, sangat bergantung pada kokohnya akar yang tak terlihat. Bisa kita katakan, ketaatan itu akan sangat mudah kita lakukan apabila kita mampu menjawab pertanyaan why, karena ketaatan itu hanya soal pertanyaan what dan how. Bila kita ambil analogi dokter dan pasien lagi, maka akidah itu ialah soalan trust kita terhadap dokter. Dan syariat itu adalah resep yang diberikan oleh dokter kepada kita. Sebagaimana resep itu adalah untuk kepentingan pasien sendiri. Begitulah syariat pun untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan yang lainnya. Ketika seseorang pasien sudah benar-benar meyakini kehebatan seorang dokter yang menangani penyakitnya, tentu dia pasti akan menaati setiap resep, saran, dan masukan yang diberikan oleh dokter itu. Dia akan tebus semua resep yang diberikan kepadanya, meskipun dia tidak tahu persis bagaimana cara kerja resep itu di dalam dirinya, atau bahkan ketika dia tidak mampu membaca resep itu. Dia akan serius mempertimbangkan saran dan masukan dokter mengenai anjuran dan pantangan diet, latihan fisik, dan sebagainya, karena ia sudah yakin. Ia bukan lagi fokus pada alasan mengapa ia harus berobat, bukan juga pada alasan siapa dokternya, tapi dia fokus pada apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara terbaik melakukannya agar ia bisa kembali sehat seperti sedia kala. Jadi, ketika pertanyaan why sudah terjawab, pertanyaan what dan how akan lebih mudah dijawab dan dilakukan. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Nah, kita sudah selesai membaca subtopik ke-6 dari topik 1 yang berjudul Mukjizat Al-Quran. Sekarang lanjut, kita masuk ke topik kedua yang berjudul Batangnya Tegak. Di dalam topik 2 ada 5 subtopik. Yang pertama, 4 langkah tugas Rasulullah. Yang kedua, analogi karyawan dan bos. Yang ketiga, hubungan kita pada Allah. Yang keempat, analogi manual book Lego. Dan yang kelima, menerapkan syariat.